Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naura Miftah Afriskia dengan nomor NPM 2578249. Saya di sini akan menjelaskan ataupun membuat video hands-on pada modul ke-6 yang biasanya kita lakukan secara kelompok. Pada modul ke-6 ini kita melakukannya secara individu pada data link layer. Oke, langsung saja kita tuh bahas tujuan dari lapisan ini. Data link layer ini ataupun data layer kedua itu tuh bertugas atau bertanggung jawab atas komunikasi antara network interface card NIC pada perangkat ujung. Nah, layer ini nih memungkinkan protokol lapisan seperti IPv4, IPv6 untuk mengakses media lapisan fisik dengan cara mengeskapulasi paket layer 3 itu menjadi frame layer kedua gitu, teman-teman. Selain itu, dari segi keamanan, layer ini tuh melakukan deteksi error dan akan menolak frame yang rusak pada korupnya gitu. Pada sublapisan berdasarkan standar IEE ini, kita tuh lapisan ini terbagi menjadi dua sublapisan, ada logical link control, ada juga media access control. Bedanya tuh apa sih? Nah, bedanya itu bedanya itu tuh logical ini kita tuh berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas ataupun dan perangkat keras di lapisan bawah. Kemudian media kontrol akses kontrol ini bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol pada akses media gitu. Nah, di sini juga di sini ada file penting dalam frame itu tuh ada frame delimiting, itu tuh maksudnya apa nih? Proses important. Oke, nah di sini juga ada addressing, itu tuh yang berisi tentang MAC sumber dan tujuan untuk pengiriman lokal. Kemudian ada type ataupun error detection ini nih untuk digunakan untuk menentukan apakah ada terjadi kesalahan detect transmission error. Kalau misalkan ada kesalahan pada kita saat melakukan transmisi gitu. Oke. Ini IEE. Kemudian kita lanjut ke topologi. Kita masuk ke topologi jaringan yang merupakan pengaturan hubungan antar perangkat. Nah, di sini ada dua jenis topologi, ada physical topologi dan logical topologi. Bedanya tuh kalau physical topologi ini untuk menunjukkan koneksi fisik dan bagaimana perangkat saling tuh terhubung secara nyata. Sedangkan logical topologi ini untuk mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan skema alamat IP dan antarmuka perangkat. Oke. Nah, di sini ada topologi one. Umumnya itu tuh menggunakan 3 tipe, ada point to point, hub and spoke, dan mesh. Kalau misalkan point to point itu tuh yang paling sederhana. Kalau untuk hub and spoke dan mesh ini untuk ketersediaan yang tinggi. Dapat kita lihat kalau ini paling sederhana karena ini cuman satu garis dan ini sudah mulai bercabang. Jadi ini untuk yang ketersediaan yang paling tertinggi.
Nah, di sini ada topologi LAN, biasanya tuh menggunakan star atau extended star karena mudah dipasang dan dikelola. Kita tuh biasanya tuh kita menggunakan, kalau di LAN tuh ada star topologi and extended star topologi. Itu tuh karena mudah dipasang dan dikelola. Ada juga topologi lama seperti bus topologi dan ring topologi. Ini yang lama, dan ini yang biasanya yang sering untuk sekarang biasanya kebanyakan pakai star topologi dan extended star topologi kayak gitu. Nah, kemudian di metode komunikasinya kita menggunakan half and full duplex. Half duplex ini hanya satu perangkat yang bisa mengirim atau menerima dalam satu waktu. Jadi dalam satu waktu itu kita cuma bisa mengirim ataupun menerima cuma satu perangkat gitu loh. Sedangkan full duplex communication itu kedua perangkat itu bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Itu bedanya sih. Kalau misalkan half duplex itu tuh hanya satu perangkat yang bisa mengirim dan menerima dalam satu waktu. Sedangkan full duplex itu tuh kita bisa, kedua perangkat tuh bisa mengirim ataupun menerima data secara bersamaan. Oke, lanjut kita masuk ke access control method atau metode kontrol akses. Bagaimana perangkat kita tuh menentukan kapan harus mengirim data di media yang digunakan bersama. Nah, di sini ada context based access. Semua node bersaing untuk menggunakan media beroperasi di half duplex yang kita jelaskan tadi. Jadi perangkat itu tuh cuma bisa ngirim satu dalam satu waktu gitu loh. Nah, di sini juga ada CSMA atau CD. Itu tuh digunakan pada Ethernet LAN lama untuk mendeteksi tabrakan seperti collision. Sedangkan CSMA/CA ini untuk menggunakan pada WLAN. WLAN atau wireless LANs untuk menghindari tabrakan. Nah, di sini juga ada controller access. Jadi setiap node memiliki waktu giliran masing-masing pada media, misalnya pada token ring gitu. Terakhir kita lihat contacted base access-nya, data link frame gitu. Nah, kita lihat struktur data di layar ini yang disebut dengan frame. Struktur frame tuh ada header, data, dan trailer. File pentingnya itu tuh ada, mana ya? Ini. File pentingnya tuh ada addressing. Ini nih yang berisi alamat MAC sumber dan tujuan untuk pengiriman lokal. Sedangkan type ini untuk mengidentifikasi protokol layer 3 yang digunakan, yang sudah saya jelaskan pada OSI layer pada video sebelumnya. Kemudian di sini ada error detection, itu untuk menentukan apakah terjadi kesalahan transmisi. Apakah nanti adanya kesalahan untuk terjadi kesalahan transmisi. Gitu. Dan di sini juga ada host to router, router to router, dan router to host. Oke. Nah, di sini juga ada frame LAN dan WAN. Jadi protokol Ethernet tuh digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasi nirkabel tuh termasuk dalam protokol WLAN. Nah, di sini juga ada menggunakan berbagai jenis protokol seperti protokol point to point, hub spoke, and full mesh gitu. Dan beberapa protokol WAN selama bertahun-tahun seperti point to point protocol, high level data link control, frame relay, async route transfer mode ATM,
dan X25 gitu. Bentar. Protokol layer 2 tuh yang digunakan untuk topologi jaringan tertentu tuh mengimplementasikan topologi tersebut. Kemudian juga jaringan area lokal atau biasa kita sebut LAN itu biasanya menggunakan teknologi bandwidth tinggi yang mampu mendukung sejumlah besar area. Namun penggunaan areanya itu tinggi, biasanya tidak hemat biaya untuk WAN. Dan protokol lapisan tautan data juga tuh meliputi Ethernet ini kabel 802, protokol point to point, kontrol tautan data tingkat tinggi, frame relay. Contohnya tuh kurang lebih seperti yang ada di gambar di sini. Dan, saya rasa itu udah cukup yang saya bisa sampaikan pada modul ke-6 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.